Apa alasan Arab Saudi hingga hari ini menangguhkan proses ibadah haji? Kami akan tanyakan langsung pada Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Halo, selamat sore Pak Eko. Arab Saudi telah memberikan, ya, selamat sore juga. Arab Saudi telah memberikan kepastian mengenai tenggat waktu penangguhan ibadah haji pada tahun ini. Apakah alasannya sebenarnya? Ya, sebenarnya saya sampaikan bahwa pemerintah Saudi sampai sekarang belum memutuskan apakah haji ada atau tidak. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemerintah Saudi memang secara hati-hati mengambil tindakan, mengambil keputusan ya, karena terkait dengan keselamatan dan keamanan jamaah. Jadi sampai sekarang pemerintah Saudi memang betul belum membuka penerbangan internasional dan juga belum membuka Mekah, artinya Mekah masih di lockdown. Nah, kalau sampai akhir bulan Juni ini Mekah belum juga dibuka lockdownnya, kemudian penerbangan internasional juga belum dibuka karena alasan keselamatan semua umat. Nah, kita harus bisa memutuskan, dan saya kira kita harus mendukung keputusan dari pemerintah kita untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini. Nah, kenapa kemudian pemerintah Saudi tidak juga membuka akses pelaksanaan haji? Saya kira ini juga berpulang kepada perkembangan penanganan COVID di Arab Saudi sendiri dan juga melihat perkembangan penyebaran virus ini di negara-negara lain. Sampai sekarang Saudi juga masih menghadapi masalah terkait dengan penanganan virus corona ini. Memang di beberapa tempat sudah ada penurunan atau sudah ada stagnasi dalam hal peningkatan, dalam hal jumlah masyarakat yang terkena virus. Tapi di beberapa tempat, termasuk Jeddah, Mekah, itu grafiknya masih naik. Sampai sekarang di Saudi sendiri sudah ada 85.000 lebih warga yang terkena virus corona dengan kematian dengan kematian 500 orang lebih. Walaupun kecil dari segi proporsinya, tapi saya yakin pemerintah Saudi sangat berhati-hati untuk tidak nanti membuat jamaah haji yang hadir di Mekah itu terekspos oleh bahaya virus corona ini. Jadi kita harus memahami keprihatinan dan juga kehati-hatian pemerintah Saudi sebelum mengambil keputusan. Pak Eko, bicara soal kehati-hatian dari Kerajaan Arab Saudi mengenai izin untuk melakukan ibadah haji. Apakah Anda punya informasi mengenai negara mana saja yang kemudian punya kemungkinan untuk diperbolehkan melakukan ibadah haji? Karena beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa Indonesia masuk dalam sejumlah negara yang di-ban atau tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena penanganan COVID di tanah air. Yang informasi yang kami peroleh adalah bukan negara yang diperbolehkan untuk mengirim haji, tapi negara yang sudah secara mandiri memutuskan untuk tidak mengirim jamaah haji, yaitu Singapura. Singapura beberapa waktu yang lalu melihat perkembangan yang terjadi di Saudi dan juga di beberapa negara lain terkait dengan virus corona, mereka sudah memutuskan untuk tidak mengirim jamaah hajinya, ya, dengan pertimbangan mereka. Nah, sejauh yang kami tahu tadi itu, Saudi bukan kemudian memberikan privilege atau keistimewaan kedua beberapa negara untuk mengirim jamaah hajinya, itu tidak kami peroleh info itu. Ya. Jadi, saya kira kita perlu menyikapi secara hati-hati, dan saya kira keputusan kita untuk tidak mengirim jamaah haji sudah tepat. Coba bayangkan, misalnya Indonesia boleh mengirim jamaah haji dengan misalnya separuh ya, 50%, atau mungkin kita pilih yang muda-muda. Bagaimana dengan misalnya jamaah haji dari negara lain? Mereka toh nanti akan berkumpul di Makkah. Ya, ini sangat membahayakan ya. Jadi saya kira pemerintah Saudi juga tidak akan gegabah begitu saja memberikan kesempatan kepada negara lain untuk haji. Ya, saya kira tidak akan demikian. Artinya pertimbangan dari Arab Saudi ini hanya semata pertimbangan kesehatan ya, Pak? Kalau dalam konteks sekarang saya kira kok iya, ya, lebih kepada kesehatan. Kan sekarang semuanya karena virus corona. Jadi apapun juga keputusan pemerintah Saudi juga tidak terlepas dari pertimbangan kesehatan. Demikian juga saya kira pertimbangan apakah WHO sudah mencabut status pandemik.
kalau WHO belum mencabut status pandemik dari virus ini, saya kira pemerintah Saudi juga akan hati-hati untuk mengambil keputusan ke arah sana. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan, komunikasi Anda mungkin dengan pemerintah Arab Saudi, apakah kemudian ada informasi mengenai syarat tertentu yang diminta kerajaan Arab Saudi kepada negara peserta ibadah haji ini untuk bisa kemudian di kemudian hari akan bisa melakukan ibadah haji di sana? Belum ada. Jadi informasi dari kami, dari Bapak Duta Besar yang ada di Riyadh dengan otoritas tertinggi di Riyadh, memang belum diperoleh informasi apapun. Jadi mereka belum bisa memutuskan terkait dengan haji. Begitu juga dengan persyaratan. Kami tidak memperoleh informasi apakah ada misalnya syarat-syarat tambahan sekiranya ada pelaksanaan jamaah haji. Tapi at the first place, memang kita harus lihat dulu apakah haji ada atau tidak. Bukan kemudian ada haji tapi dengan persyaratan khusus. Saya kira pemerintah Saudi juga hati-hati. Tadi itu saya sampaikan. Kalau iya, apakah juga tidak akan berpengaruh buruk kepada jamaah? Mendingan tidak sekalian, ya kan? Bukan kemudian pilih-pilih. Karena kalau pilih-pilih juga dampaknya saya kira kurang bagus. Hubungan kita dengan Saudi, hubungan negara lain dengan Saudi yang tidak dipilih atau merasa tidak boleh mengirimkan jamaah haji kan juga akan jelek. Jadi saya kira pemerintah Saudi juga akan secara hati-hati menimbang. Ya mungkin ya kita putuskan tidak usah melaksanakan haji daripada kemudian memilih-milih. Saya kira opsi untuk memilih-milih bukan sesuatu yang tepat dalam situasi sekarang. Pak Eko, ini boleh diinformasikan nggak sebenarnya keputusan pemerintah Indonesia untuk kemudian membatalkan ibadah haji ini hingga saat ini kondisi hubungan kedua negara antara Arab Saudi dan Indonesia baik-baik saja kan Pak? Sangat baik, sangat baik. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri di pagi hari, bahwa koordinasi kita dengan Kedutaan Besar Saudi di Jakarta sangat baik dengan Bapak Dubes. Kemudian Bapak Dubes kami di Riyadh juga sangat baik hubungannya dengan pihak Saudi dan dengan Menteri Agama. Bapak Menteri Agama sini juga sangat baik. Jadi secara prinsip tidak ada masalah hubungan kita dengan Saudi. Dan saya yakin keputusan kita untuk tidak mengirim jamaah haji juga tidak ada pengaruhnya terhadap kelangsungan hubungan baik kita dengan Saudi. Baik, terima kasih perbincangannya sore hari ini Pak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi.